Haleluya, shalom, selamat pagi setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita umat Tuhan terus mengalami pertumbuhan, terus mengalami kedewasaan dalam iman, dan terus hidup dituntun diarahkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini agar berkat yang kita terima setiap hari bukan hanya berhenti di kita, tapi banyak orang juga boleh mengalami berkat yang sama, sehingga banyak umat Tuhan dikuatkan, banyak umat Tuhan diberkati, banyak umat Tuhan mengalami kekuasa dan anugerah Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kembali kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami perlu diarahkan, kami perlu dituntun, kami perlu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih di dalam Mazmur pasal 94 akan saya bagikan buat setiap kita. Hari ini dalam ayat 12 dan ayat yang ke-13. Di dalam Mazmur pasal 94 ayat 12 dan ayat 13, pemazmur bilang begini, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan kita bahwa tatkala kita merenungkan firman Tuhan, tatkala kita merenungkan Taurat Tuhan, maka membuat hidup kita tenang. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan menenangkan hidup saya. Amin. Firman Tuhan yang kita dengar itu membuat kita tenang. Tatkala kita sedang mengalami ketakutan tentang hari depan kita, hari esok kita, firman Tuhan kita dengar, kita renungkan, maka firman Tuhan berkata, hari depan ada di dalam tanganku, sungguh masa depan itu ada, maka tenang. Iya kan? Ada orang-orang yang khawatir akan apa yang besok dia makan. Kita diingatkan firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati, maka kita pun tenang. Jadi firman Tuhan yang kita renungkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, membuat kita tenang. Makanya pemazmur bilang untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Jadi ada di mana hari-hari Tuhan izinkan ada kesulitan, ada kesusahan, ada pergumulan, carinya firman Tuhan. Amin. Cari firman Tuhan, karena ketika engkau mencari firman Tuhan, engkau mendengarkan firman Tuhan, maka engkau mendapatkan ketenangan, saudaraku. Ada ketenangan ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun yang engkau lihat, yang engkau hadapi adalah hari-hari sulit, hari-hari susah, hari-hari malapetaka. Makanya pemazmur bilang untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Ada hari-hari itu kita seringkali kita hadapinya, saudaraku. Kita nggak bisa terlepas dari hari-hari di mana kita menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita tenang gitu loh. Ya, coba lihat dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 23 dan ayat 24. Mazmur 119 ayat 23 dan 24. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, lihat katakan. Lihat pemazmur bilang ya. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat, jadi ada sepakat yang jahat mau menggoyahkan pemazmur ini melawan aku. Apa dikatakan pemazmur? Hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya,
Peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jadi ketika pemazmur diperhadapkan dengan orang-orang yang bersepakat menjatuhkan dia, bersepakat melawan dia, pemazmur melakukan apa? Pemazmur nggak cari lawan, saudara, nggak cari teman. Dia kongsi dengan si A, kongsi dengan si B untuk melawan. No, pemazmur katakan dia justru merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia justru merenungkan Taurat Tuhan. Dia justru merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya dikatakan menjadi penasihatku. Jadi firman Tuhan itu memberikan kita nasihat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang mesti saya kerjakan? Menghadapi ini, menghadapi itu, di tengah situasi ini, di tengah situasi itu. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita buat. Jadi nggak panik gitu loh, nggak stres dulu. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika diperhadapkan dapat berita takutan, dapat berita yang membuat dia cemas, langsung buru-buru stres, langsung buru-buru takut. Jangan lupa renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan banyak memberikan kita kekuatan, ketenangan, kedamaian. Makanya dalam pemazmur juga, dalam Mazmur 112 juga dikatakan ayat 7 dan ayat 8. Mazmur 112 ayat 7 dan 8 bilang begini, ia tidak takut kepada kabar celaka. Ia ini adalah orang yang sangat suka kepada firman Tuhan ya saudara ya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Lihat, dia nggak takut. Ada kabar-kabar celaka, ada gosip-gosip miring, ada hal-hal yang membuat dia khawatir, ada kejadian keadaan yang membuat dia stres, tertekan. Dia tidak takut, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Siapa orang ini sehingga dikatakan ia tidak takut terhadap kabar celaka? Orang yang sangat suka kepada segala perintahnya di ayat 1 saudara. Jadi orang yang dengar firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan itu gak gampang stres. Sama-sama bilang sama saya gak boleh gampang stres. Amin. Sama-sama bilang sama saya gak boleh gampang panik. Orang yang gampang stres dengar kabar sedikit, dengar goncangan, aduh ada goncangan di ekonomi nih, aduh usaha gue udah mulai turun, aduh hasil usaha gue udah mulai down nih, aduh udah dapat dagangan gue nih, usaha dagang gue nih sekarang udah mulai sepi nih, langsung panik, langsung buru-buru takut, langsung buru-buru stres, ujung-ujungnya nyusahin diri sendiri. Iya kan? Tenang dulu, tenang, terus dengarkan firman Tuhan, renungkan firman. Orang yang sering merenungkan firman Tuhan gak stres menghadapi masalah saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang direnungkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar kabar-kabar yang penuh dengan ketakutan, mendengar kabar-kabar yang membuat dia stres. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, terus dalami, terus tenggelam dalam firman Tuhan, terus tertanam dalam firman Tuhan. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa firman Tuhan. Selalu engkau cari Tuhan, maka itu berdampak baik buat hidupmu. Engkau menjadi tenang, engkau menjadi kuat, engkau gak gampang panik, engkau gak gampang takut. Ada keadaan-keadaan yang di luar kendali kita, kita tahu semua tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang dahsyat bagi kami. Oh, kami percaya Tuhan, berbahagia orang-orang yang Kau ajari dari Taurat-Mu untuk menenangkan setiap kami tatkala kami menghadapi hari-hari sukar, tatkala kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang harus terjadi dalam hidup kami. Tatkala kami merenungkan firman Tuhan, kami tahu kami tidak menjadi orang-orang yang gampang takut, gampang panik, gampang stres. Tapi kami percaya ada jalan keluar tatkala kami merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kami hikmat, firman Tuhan memberikan kami tuntunan-tuntunan. Firman Tuhan menjadi penasihat-penasihat bagi kami. Hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin hari-hari ini mereka khawatir, mungkin hari-hari ini mereka takut menghadapi kenyataan hidup. Mungkin mereka hari-hari stres menghadapi keadaan yang ada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan menopang setiap mereka. Ingatkan mereka bahwa masih ada Tuhan yang memberikan ketenangan melalui firman-Mu. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus.
Bahkan hamba berdoa buat mereka yang hari-hari sedang mengalami kesulitan, kesusahan, campur tangan Tuhan ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap terus dekat dengan Tuhan. Tetap terus renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan saudara dan saya ketenangan, keteguhan hati untuk menghadapi apapun di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.